Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang anak siapa itu? Jawaban yang menghancurkan segalanya. 10 tahun disembunyikan, ibu mertua yang menghancurkan pernikahan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi menyinari sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Udara masih sejuk, embun menggantung di ujung daun padi. Suara burung bersahutan mengiringi dimulainya aktivitas warga. Di desa sederhana itulah Anjani menjalani kehidupannya. Usianya 30 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta di sebuah rumah kayu sederhana peninggalan almarhum ayahnya. Setiap pagi, Anjani membantu ibunya menyiapkan dagangan kue tradisional sebelum berangkat ke pasar. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Namun, Anjani tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja dengan tangan sendiri jauh lebih mulia daripada hidup bergantung kepada belas kasihan orang lain. Keramahan Anjani dikenal hampir seluruh warga desa. Ia ringan tangan membantu tetangga, menghormati orang yang lebih tua, dan selalu tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Sikap itulah yang membuat banyak orang menyayanginya. Pada hari itu, sebuah mobil hitam mewah memasuki jalan desa yang sempit. Kendaraan itu melambat karena harus menghindari jalan berlubang. Beberapa warga menghentikan pekerjaannya dan memandang heran. Jarang sekali mobil semewah itu datang ke desa mereka. Di dalam mobil duduk seorang pria bernama Andri. Usianya 35 tahun. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang sedang melakukan survei lahan untuk proyek pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian. Perjalanan yang panjang membuat sopirnya lengah hingga salah mengambil jalur menuju desa tersebut. Belum sempat mereka berbalik arah, roda depan mobil tiba-tiba masuk ke dalam lubang besar. Ban pecah seketika. "Aduh, ban kita pecah, Pak," ucap sang sopir dengan wajah panik. Andri menghela napas pelan. Ia membuka pintu mobil lalu turun. Tatapannya menyapu sekitar, berharap ada bengkel atau seseorang yang bisa membantu. Di kejauhan, Anjani yang baru pulang dari pasar melihat beberapa orang sedang kebingungan di dekat mobil itu. Tanpa ragu, ia menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan sopan. Andri menoleh. Untuk sesaat ia terdiam melihat wanita berhijab sederhana yang berdiri di hadapannya. Wajah Anjani tampak teduh. Sorot matanya memancarkan ketulusan yang sulit dijelaskan. "Ban mobil kami pecah. Apa di desa ini ada bengkel?" tanya Andri. Anjani mengangguk pelan. "Ada, Pak. Tapi cukup jauh kalau berjalan kaki. Saya bisa memanggil Pak Jono. Beliau biasa memperbaiki ban kendaraan." "Kalau begitu, saya sangat berterima kasih." Tanpa meminta imbalan apapun, Anjani segera berlari menuju rumah Pak Jono. Tidak lama kemudian, ia kembali bersama lelaki tua yang membawa peralatan tambal ban. Sambil menunggu ban selesai diperbaiki, Andri berbincang dengan Anjani. Percakapan sederhana itu justru membuatnya merasa nyaman. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada usaha mencari perhatian. Anjani berbicara apa adanya. Sederhana, namun penuh sopan santun. "Sudah lama tinggal di sini?" tanya Andri. "Sejak lahir, Pak. Desa ini rumah saya. Kalau diberi kesempatan tinggal di kota, apa kamu mau?" Anjani tersenyum kecil. "Kalau memang takdir membawa saya ke sana, saya akan bersyukur. Tapi kalau harus memilih, saya lebih suka hidup sederhana bersama keluarga daripada hidup mewah tanpa ketenangan." Jawaban itu membuat Andri terdiam. Selama bertahun-tahun ia bertemu banyak orang yang mengejar kekayaan. Baru kali itu ia mendengar seseorang lebih memilih ketenangan daripada kemewahan. Sejak pertemuan tersebut, Andri memiliki alasan untuk kembali ke desa. Awalnya ia berdalih ingin memantau proyek yang akan dibangun. Namun, jauh di dalam hatinya, ia ingin mengenal Anjani lebih dekat. Hari demi hari berlalu. Setiap kali datang ke desa, Andri selalu menyempatkan diri mengunjungi rumah Anjani. Ia membantu memperbaiki atap rumah yang bocor.
Ia juga beberapa kali membeli seluruh dagangan kue buatan Ibu Anjani agar mereka bisa pulang lebih cepat. Perhatian Andri tidak pernah berlebihan. Ia menghormati Anjani dan keluarganya. Sikap itulah yang perlahan membuat hati Anjani luluh. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Andri memberanikan diri menyampaikan niatnya kepada Ibu Anjani. "Saya datang bukan untuk bermain-main, Bu. Saya ingin melamar Anjani dan menjadikannya istri saya." Air mata haru mengalir di pipi Ibu Anjani. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria terpandang datang dengan niat sebaik itu. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ketika Andri pulang ke rumah mewah keluarganya di kota dan menceritakan niatnya untuk menikahi Anjani, suasana ruang keluarga langsung berubah tegang. Ibu Ratna, ibunya, meletakkan cangkir teh dengan suara keras. "Kamu serius ingin menikahi perempuan desa itu?" tanyanya dengan nada tajam. "Saya serius, Bu." "Apa yang membuatmu memilih perempuan miskin? Di luar sana banyak perempuan dari keluarga terpandang yang sepadan denganmu." Andri tetap tenang. "Saya tidak mencari istri berdasarkan harta. Saya mencari pendamping hidup." Ibu Ratna berdiri. Wajahnya memerah menahan emosi. "Kalau kamu menikah dengannya, nama keluarga ini akan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Biar saja. Yang menjalani hidup adalah saya, bukan mereka." Jawaban itu membuat Ibu Ratna semakin marah. Selama ibu masih hidup, ibu tidak akan pernah merestui pernikahan itu. Ruangan mendadak sunyi. Pak Surya yang sedari tadi hanya mendengarkan akhirnya menghela napas panjang. Ia memandang putranya dengan tatapan prihatin, lalu memandang istrinya yang dipenuhi amarah. Ia tahu, pertentangan ini baru saja dimulai. Sementara itu, jauh di desa, Anjani duduk di teras rumah memandang langit senja. Entah mengapa, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa akan ada ujian besar yang menanti di depan. Di kota, Andri mengepalkan kedua tangannya. Tatapannya mantap menembus jendela rumah. Apapun yang terjadi, ia telah memutuskan satu hal. Ia akan menikahi Anjani, meski harus melawan restu ibunya sendiri. Keputusan itu menjadi awal dari badai panjang yang kelak menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Keputusan Andri untuk menikahi Anjani tidak pernah berubah. Meskipun penolakan dari ibunya semakin keras setiap hari, ia tetap meyakini bahwa Anjani adalah wanita yang ingin ia dampingi hingga akhir hayat. Di ruang kerja rumah keluarga, Andri kembali menemui ayahnya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan tekad yang tidak dapat digoyahkan. "Pak, saya ingin meminta restu sekali lagi. Saya akan menikahi Anjani." Pak Surya menarik napas panjang. Ia memahami isi hati putranya. Selama mengenal Anjani, ia tidak pernah melihat sedikit pun sifat buruk dari wanita itu. "Ayah tidak pernah meragukan pilihanmu, Andri. Ayah hanya khawatir rumah tanggamu akan diuji sejak hari pertama." Andri mengangguk pelan. "Saya siap menghadapi apapun, selama Anjani ada di sisi saya." Pak Surya menepuk bahu putranya. "Kalau begitu, jagalah dia. Jangan biarkan siapapun menyakitinya." Ucapan itu semakin menguatkan keyakinan Andri. Namun, keadaan berbeda terjadi di ruang keluarga. Ibu Ratna masih belum bisa menerima keputusan tersebut. Ia bahkan mulai menghubungi beberapa kerabat dekat untuk menyampaikan rasa kecewanya. "Aku benar-benar tidak habis pikir. Andri memilih perempuan desa yang tidak punya apa-apa. Apa nanti keluarga kita tidak menjadi bahan tertawaan?" Keluhnya kepada salah seorang saudaranya. Beberapa kerabat mencoba menenangkan. Namun, tidak sedikit yang justru memperkeruh keadaan dengan ikut meremehkan latar belakang Anjani. Sementara itu, di desa, rumah sederhana Anjani mulai dipenuhi tetangga yang datang membantu persiapan pernikahan. Ada yang memasang tenda, ada yang memasak, dan ada pula yang menghias halaman rumah dengan bunga-bunga sederhana. Anjani duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di hadapan mereka terdapat beberapa potong kain kebaya yang dipinjamkan oleh tetangga. "Bu, apa benar keluarga Mas Andri mau menerima Anjani?" tanya Anjani lirih. Ibunya menggenggam tangan putrinya.
Menikah itu bukan hanya menyatukan dua keluarga. Yang paling penting adalah hati suami dan istri. Selama Andri mencintaimu dengan tulus, jangan takut. Anjani mengangguk. Meski demikian, hatinya tetap dihantui kegelisahan. Ia masih mengingat tatapan dingin Ibu Ratna saat pertama kali bertemu dengannya beberapa minggu lalu. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, langit tampak cerah. Suasana desa berubah ramai. Warga berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Akad nikah dilaksanakan secara sederhana di balai desa. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada pesta besar. Namun, kebahagiaan terpancar dari wajah semua orang yang hadir. Andri duduk di hadapan penghulu dengan wajah penuh keyakinan. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya terdengar lantang dan mantap. Saya terima nikahnya Anjani binti Slamet dengan mas kawin tersebut. Tunai. Suara para saksi menggema memenuhi ruangan. Air mata haru mengalir di pipi Anjani. Ia menundukkan kepala sambil mengucapkan syukur. Perjalanan hidup yang selama ini penuh kesederhanaan kini membawanya memasuki lembaran baru sebagai istri Andri. Pak Surya tersenyum bangga melihat putranya. Sebaliknya, Ibu Ratna hanya duduk dengan wajah datar. Bahkan setelah prosesi selesai, ia tidak sedikit pun memeluk atau mengucapkan selamat kepada menantunya. Beberapa tamu mulai menyadari sikap dingin tersebut. Namun, mereka memilih diam demi menjaga suasana. Setelah acara selesai, Andri menggenggam tangan Anjani. Mulai hari ini, kita akan menjalani semuanya bersama. Anjani membalas senyuman suaminya. Selama kita saling percaya, aku tidak takut menghadapi apapun. Ucapan itu terdengar sederhana. Sayangnya, keduanya belum mengetahui bahwa kepercayaan merekalah yang kelak akan dihancurkan oleh kebohongan. Beberapa hari setelah pernikahan, Anjani resmi pindah ke kota mengikuti Andri. Rumah keluarga Andri berdiri megah di kawasan elit. Bagi Anjani, semua terasa begitu asing. Bangunan yang luas, perabot mahal, dan para asisten rumah tangga membuatnya beberapa kali merasa canggung. Hari-hari pertama tinggal di sana, Anjani selalu berusaha menyesuaikan diri. Ia membantu pekerjaan rumah meski sudah ada pembantu. Ia bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan. Ia juga selalu menyapa para pegawai dengan ramah. Sikap rendah hatinya membuat sebagian besar pegawai rumah menyukainya. Yang paling terkejut justru Ibu Ratna. Ia tidak menemukan alasan untuk memarahi Anjani. Menantunya tidak pernah membantah, tidak pernah malas, dan selalu menghormatinya. Perlahan, Ibu Ratna mulai mengubah sikapnya di depan Andri. Anjani, nanti sore temani ibu belanja. Ya, ucapnya dengan senyum yang terlihat ramah. Baik, Bu, jawab Anjani tanpa curiga. Saat melihat ibunya bersikap baik, Andri merasa lega. Syukurlah, akhirnya ibu mulai menerima Anjani. Pak Surya hanya memperhatikan dari kejauhan. Entah mengapa, ia merasa senyum istrinya tampak dibuat-buat. Ia mengenal sifat Ibu Ratna selama puluhan tahun. Perubahan secepat itu justru membuatnya khawatir. Malam harinya, Andri berbincang dengan Anjani di balkon kamar mereka. Aku senang melihat ibu mulai berubah. Aku juga bersyukur. Mudah-mudahan semuanya benar-benar membaik. Andri menggenggam tangan istrinya. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Anjani tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Namun, jauh di dalam hati Ibu Ratna, kebencian terhadap Anjani tidak pernah hilang. Semua senyum, perhatian, dan sikap baik yang ia tunjukkan hanyalah topeng. Ia memilih bersabar, menunggu waktu yang menurutnya paling tepat untuk memisahkan mereka. Malam itu, dari balik pintu kamarnya, Ibu Ratna memandang foto pernikahan Andri dan Anjani yang baru saja dipajang di ruang keluarga. Tatapannya berubah dingin. Dengan cara baik aku tidak bisa memisahkan kalian. Tapi percayalah, akan ada saatnya Anjani keluar dari rumah ini untuk selamanya. Tanpa disadari siapapun, rencana besar yang akan menghancurkan rumah tangga Andri dan Anjani mulai disusun dengan sangat rapi.
1 tahun telah berlalu sejak Anjani dan Andri membangun rumah tangga mereka. Hari-hari yang mereka jalani dipenuhi kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, Anjani selalu menyiapkan sarapan sebelum Andri berangkat bekerja. Sore harinya, mereka menyempatkan diri menikmati teh hangat di taman belakang sambil berbincang tentang berbagai hal. Bagi Andri, kehadiran Anjani membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesederhanaan istrinya mampu menghapus penat setelah seharian bekerja. Sementara bagi Anjani, perhatian Andri membuatnya yakin bahwa perjuangannya meninggalkan desa bukanlah sebuah kesalahan. Meski demikian, hubungan Anjani dengan Ibu Ratna tetap terasa canggung. Di depan Andri, Ibu Ratna selalu bersikap ramah. Ia bahkan sering mengajak Anjani memasak bersama atau menemani berbelanja. Namun, ketika Andri sedang bekerja, wajah ramah itu perlahan menghilang. Suatu pagi, Anjani sedang menyiram bunga di halaman depan. "Jangan terlalu banyak menyiram. Tanaman bisa mati," ujar Ibu Ratna dengan nada datar. "Baik, Bu. Saya akan lebih hati-hati." Beberapa menit kemudian, Anjani membantu menata ruang tamu. "Vas bunga itu jangan diletakkan di sana. Kamu belum paham cara menata rumah." "Maaf, Bu. Saya pindahkan." Anjani tidak pernah membalas. Ia selalu memilih diam. Baginya, menghormati ibu mertuanya jauh lebih penting daripada mempertahankan harga diri. Pak Surya yang beberapa kali melihat kejadian itu hanya menghela napas. Ia sadar istrinya belum benar-benar menerima Anjani. Namun, ia berharap waktu dapat melunakkan hati wanita yang telah puluhan tahun mendampinginya. Malam harinya, Pak Surya menemui istrinya di ruang keluarga. "Ratna, sampai kapan kamu terus bersikap seperti ini?" "Aku bersikap apa? Kamu masih membenci Anjani?" Ibu Ratna tersenyum tipis. "Kamu terlalu berprasangka. Aku mengenalmu lebih dari 30 tahun. Jangan pikir aku tidak tahu isi hatimu." Tatapan Ibu Ratna berubah dingin. Perempuan itu tidak pantas menjadi menantu keluarga ini. Pak Surya menggeleng pelan. Yang menentukan kebahagiaan Andri bukan kekayaan, tapi hati. Tanpa menjawab, Ibu Ratna berdiri lalu meninggalkan ruangan. Ucapan suaminya sama sekali tidak mengubah pendiriannya. Beberapa hari kemudian, Andri pulang lebih awal dengan wajah serius. Ia mengajak Anjani berbicara di kamar. "Ada kabar penting dari kantor." Anjani menghentikan aktivitas melipat pakaian. "Ada apa, Mas?" "Perusahaan mendapat proyek kerja sama di luar negeri. Aku diminta memimpin langsung selama beberapa bulan." Anjani terdiam beberapa saat. "Harus berangkat." Andri mengangguk pelan. "Ini kesempatan besar. Kalau berhasil, perusahaan akan berkembang lebih pesat." Meski berat, Anjani berusaha tersenyum. "Kalau itu memang tanggung jawab Mas, aku akan mendukung." Andri menggenggam kedua tangan istrinya. "Aku juga berat meninggalkanmu. Tapi aku akan sering menelepon. Begitu pekerjaan selesai, aku langsung pulang." Anjani mengangguk sambil menahan rasa sedih. "Aku akan menunggu." Percakapan mereka tanpa sengaja didengar oleh Ibu Ratna yang sedang melewati lorong menuju kamarnya. Langkahnya berhenti. Matanya perlahan berbinar. Inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Malam itu, saat semua orang telah tidur, Ibu Ratna duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. "Akhirnya waktunya tiba," gumamnya pelan. Ia mulai menuliskan beberapa rencana. Wajahnya tampak tenang, tetapi senyum tipis yang muncul di bibirnya menyimpan niat yang sangat buruk. Keesokan harinya, persiapan keberangkatan Andri dimulai. Anjani membantu menyusun pakaian ke dalam koper. Ia melipat setiap kemeja dengan rapi, memastikan semua kebutuhan suaminya tidak ada yang tertinggal. "Mas, jangan lupa makan tepat waktu." "Iya." "Kalau terlalu sibuk, jangan dipaksakan." "Iya." "Kalau sudah sampai, langsung kabari aku." Andri tersenyum kecil. "Aku baru pergi beberapa bulan. Kenapa pesannya banyak sekali?"
Anjani ikut tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. Karena aku akan merindukan Mas. Andri memeluk istrinya dengan erat. Aku juga. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Ibu Ratna memperhatikan mereka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dalam hati, ia berkata, tidak lama lagi semua ini akan berakhir. Hari keberangkatan pun tiba. Pak Surya mengantar Andri hingga ke mobil. Hati-hati di sana. Iya, ya. Andri kemudian memeluk ibunya. Jaga Anjani selama aku pergi. Ibu Ratna mengangguk sambil tersenyum lembut. Tentu. Kamu tenang saja. Ibu akan menjaganya seperti anak sendiri. Ucapan itu membuat Andri benar-benar merasa lega. Sebelum mobil bergerak meninggalkan halaman rumah, Andri membuka jendela. Anjani, tunggu aku pulang. Aku akan selalu menunggu, Mas. Mobil perlahan menjauh hingga menghilang di tikungan jalan. Anjani masih berdiri di depan rumah sambil melambaikan tangan. Air matanya akhirnya jatuh. Baru kali itu ia harus berpisah cukup lama dengan suaminya. Saat bayangan mobil sudah tidak terlihat lagi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Anjani mengusap air matanya lalu berbalik. Ibu Ratna berdiri dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyum hangat. Tidak ada lagi sapaan lembut. Tatapannya berubah dingin, bahkan penuh kebencian. Sudah selesai sandiwaramu? Ucapnya pelan. Anjani terkejut. Maaf, Bu, maksud ibu apa? Ibu Ratna melangkah semakin dekat. Mulai hari ini, tidak ada lagi Andri yang akan melindungimu. Jantung Anjani berdegup semakin kencang. Ia tidak mengerti mengapa sikap ibu mertuanya berubah begitu drastis hanya beberapa menit setelah Andri pergi. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Surya menerima telepon mendadak dari rekan lamanya yang memintanya datang keluar kota selama beberapa hari untuk menyelesaikan urusan keluarga yang mendesak. Tanpa disadari siapapun, rumah besar itu kini hanya akan dihuni oleh Anjani dan Ibu Ratna. Dan bagi Ibu Ratna, tidak ada lagi seorang pun yang dapat menghalangi rencana kejam yang telah ia siapkan sejak lama. Sehari setelah Andri berangkat ke luar negeri, suasana rumah berubah drastis. Rumah yang sebelumnya dipenuhi kehangatan mendadak terasa dingin. Anjani masih menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menyiram tanaman di halaman. Namun, sejak pagi itu, Ibu Ratna tidak lagi berpura-pura bersikap baik. Tatapannya selalu penuh sinis. Setiap pekerjaan yang dilakukan Anjani selalu dianggap salah. Siapa yang menyuruhmu memasak menu ini? Tanya Ibu Ratna dengan nada tinggi. Saya pikir ibu suka sayur bening, Bu. Aku tidak pernah menyuruhmu berpikir. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Anjani hanya menundukkan kepala. Maaf, Bu. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa bentakan. Kesalahan sekecil apapun menjadi alasan untuk memarahi Anjani. Para asisten rumah tangga hanya saling berpandangan. Mereka mengetahui semua itu tidak adil, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membela karena takut kehilangan pekerjaan. Setiap malam, Andri selalu menelepon. Bagaimana kabarmu? Baik, Mas. Ibu baik kepadamu. Anjani menoleh ke arah ruang keluarga. Ibu Ratna sedang duduk sambil memperhatikannya dengan tatapan tajam. Anjani tersenyum kecil meski hatinya sesak. Iya, Mas. Ibu baik. Syukurlah. Aku jadi tenang. Anjani tidak sanggup menghancurkan konsentrasi suaminya yang sedang bekerja jauh di negeri orang. Ia memilih menyimpan semua penderitaannya seorang diri. Mendengar jawaban itu, Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. Baginya, semakin lama Anjani diam, semakin mudah rencananya berhasil. Seminggu kemudian, kesempatan yang ditunggu akhirnya datang. Pak Surya masih berada di luar kota untuk menyelesaikan urusan keluarganya. Rumah besar itu hanya dihuni oleh Ibu Ratna, Anjani, dan beberapa asisten rumah tangga. Pagi itu, Ibu Ratna memanggil seluruh pegawai. Kalian semua boleh pulang lebih awal hari ini. Rumah sedang tidak membutuhkan banyak orang. Para pegawai saling memandang bingung.
Tapi, Bu, ini perintah. Mereka tidak berani membantah. Beberapa jam kemudian, rumah itu menjadi sangat sepi. Menjelang sore, Ibu Ratna berjalan menuju kamar Anjani. Ikut ibu ke ruang tamu. Anjani segera mengikuti. Sesampainya di ruang tamu, Ibu Ratna duduk dengan wajah dingin. Aku sudah lelah melihatmu tinggal di rumah ini. Anjani terkejut. Maksud ibu? Ibu Ratna mengeluarkan beberapa lembar foto dari dalam amplop coklat. Foto-foto itu memperlihatkan Andri sedang berdiri di samping seorang wanita asing di luar negeri. Sebenarnya foto itu hanyalah dokumentasi acara perusahaan. Namun, sengaja dipilih dari sudut yang menyesatkan. Ibu Ratna melemparkan foto-foto itu ke atas meja. Lihat sendiri. Tangan Anjani mulai gemetar saat mengambilnya. Ini. Andri sudah menikah lagi di luar negeri. Wajah Anjani langsung pucat. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Keluarga kami punya harga diri. Setelah sadar telah menikahi perempuan miskin, akhirnya Andri memilih wanita yang sepadan. Air mata mulai memenuhi pelupuk mata Anjani. Tidak, Mas Andri tidak mungkin melakukan itu. Ibu Ratna tersenyum sinis. Kalau tidak percaya, coba pikir. Kenapa sampai sekarang dia tidak pernah mengajakmu ikut ke sana? Anjani mencoba mengingat semua percakapannya dengan Andri. Tidak sedikit pun ia pernah merasakan perubahan sikap suaminya. Namun, kata-kata Ibu Ratna perlahan mulai mengguncang keyakinannya. Aku tidak percaya. Kamu tidak perlu percaya. Yang penting ini kenyataannya. Ibu Ratna kemudian mengeluarkan sebuah koper kecil yang telah disiapkannya. Masukkan semua barangmu. Anjani memandang ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, saya ini istri Andri. Kamu mantan istri Andri. Kalimat itu terasa seperti menghantam dada Anjani. Saya ingin bicara langsung dengan Mas Andri. Tidak perlu. Ibu Ratna mengangkat ponselnya. Nomor Andri sudah diganti selama berada di luar negeri. Dia tidak ingin lagi berhubungan denganmu. Itu adalah kebohongan. Nomor Andri sebenarnya tidak pernah berubah. Namun, sejak pagi, Ibu Ratna sengaja menyembunyikan ponsel rumah dan mengawasi semua alat komunikasi agar Anjani tidak dapat menghubungi suaminya. Anjani mencoba berlari menuju telepon rumah. Namun, kabelnya telah dicabut. Ia mengambil ponselnya. Ternyata ponselnya sudah tidak ada di dalam kamar. Saya mencari ponsel saya, Bu. Tidak usah mencari. Mulai hari ini kamu tidak membutuhkannya. Air mata Anjani akhirnya jatuh tanpa mampu ditahan lagi. Saya mohon, izinkan saya bicara sekali saja dengan Mas Andri. Tidak. Suara bentakan Ibu Ratna menggema memenuhi rumah. Kalau masih punya harga diri, keluar dari rumah ini sekarang juga. Anjani berdiri mematung. Ia merasa seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Perlahan ia masuk ke kamar. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper. Tidak ada lagi yang mampu ia pikirkan selain wajah Andri yang terus terbayang di pelupuk matanya. Sebelum meninggalkan kamar, Anjani memandang foto pernikahannya yang berada di atas meja. Ia mengambil foto itu, memeluknya erat, lalu menangis sejadi-jadinya. Mas, kenapa semua berubah secepat ini? Beberapa menit kemudian, Anjani keluar menuju ruang tamu sambil membawa koper kecilnya. Ibu Ratna membuka pintu depan. Pergi, dan jangan pernah kembali lagi. Saya hanya ingin berpamitan kepada ayah. Pak Surya tidak ingin bertemu denganmu. Sekali lagi, itu hanyalah kebohongan. Pak Surya sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Anjani menatap rumah yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengantarnya pergi. Tidak ada pelukan. Tidak ada penjelasan. Hanya air mata dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia melangkah keluar melewati gerbang rumah dengan langkah yang terasa sangat berat. Langit yang sejak sore mulai mendung akhirnya menurunkan hujan deras. Anjani berjalan tanpa tujuan di bawah guyuran hujan. Pakaiannya basah kuyup. Koper kecil di tangannya terasa semakin berat.
Air mata yang mengalir di pipinya bercampur dengan air hujan. Sesampainya di terminal, ia membeli tiket bus menuju kampung halamannya dengan sisa uang yang masih ada di dalam dompet. Saat bus mulai bergerak meninggalkan kota, Anjani memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan menghilang di balik derasnya hujan. Dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar, ia berbisik, "Selamat tinggal, Mas Andri, semoga kamu benar-benar bahagia dengan pilihanmu." Tanpa diketahui Anjani, ribuan kilometer dari sana, Andri justru sedang menatap foto istrinya di layar ponsel sambil tersenyum rindu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang paling ia cintai baru saja diusir dari rumah mereka karena sebuah kebohongan yang kejam. Perjalanan panjang menuju kampung terasa begitu sunyi bagi Anjani. Bus yang melaju menembus malam dipenuhi suara mesin dan rintik hujan yang menghantam kaca jendela. Di antara puluhan penumpang, hanya Anjani yang terus memandangi foto pernikahannya sambil menangis dalam diam. Di dalam hatinya, ia masih berharap semua yang dikatakan Ibu Ratna hanyalah mimpi buruk. Namun, setiap kali mengingat foto-foto yang diperlihatkan kepadanya, harapan itu perlahan runtuh. "Kalau Mas Andri memang sudah bahagia, aku harus belajar mengikhlaskan," bisiknya lirih. Tanpa ia sadari, lembar foto yang digenggamnya mulai basah oleh air mata. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Andri baru saja menyelesaikan rapat penting dengan para mitra bisnis. Wajahnya tampak lelah, tetapi setiap malam ia selalu menyempatkan diri menghubungi rumah. Namun malam itu, panggilannya tidak pernah dijawab. Aneh, biasanya Anjani selalu mengangkat telepon. Gumamnya, ia mencoba kembali beberapa kali. Tetap tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, teleponnya akhirnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Ibu. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Kenapa dari tadi telepon rumah tidak diangkat? Aku mau bicara dengan Anjani." Di seberang sana, Ibu Ratna sengaja menarik napas panjang seolah sedang menahan kesedihan. "Andri, Ibu sebenarnya tidak ingin memberitahumu sekarang." Jantung Andri langsung berdegup lebih cepat. "Ada apa, Bu?" "Anjani sudah pergi." "Maksud Ibu?" "Dia kabur dari rumah." Andri terdiam. "Apa?" "Ibu memergokinya bertemu dengan seorang laki-laki beberapa hari terakhir." Awalnya ibu tidak percaya, tapi ternyata benar. Dia memilih pergi bersama laki-laki itu. Wajah Andri berubah pucat. "Itu tidak mungkin." Ibu juga berharap begitu. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan rumah tanpa membawa apapun selain pakaian pribadinya. Andri menggeleng pelan. "Tidak, Anjani tidak mungkin melakukan itu." "Kalau tidak percaya, nanti setelah kamu pulang lihat sendiri kamarnya. Semua barang pribadinya sudah tidak ada." Kebohongan demi kebohongan mengalir begitu saja dari mulut Ibu Ratna. Andri terdiam cukup lama. Bayangan wajah istrinya terus memenuhi pikirannya. Ia ingin mempercayai Anjani. Namun, di sisi lain, ia juga tidak pernah membayangkan ibunya sanggup berbohong tentang hal sebesar itu. "Aku akan mencoba menghubunginya. Nomornya sudah tidak aktif." Sekali lagi, Ibu Ratna berbohong. Nomor ponsel Anjani sengaja ia buang sebelum wanita itu meninggalkan rumah. Telepon pun berakhir. Malam itu Andri duduk sendirian di balkon apartemen tempatnya menginap. Angin dingin berembus pelan, tetapi tidak mampu menenangkan pikirannya. "Kenapa kamu melakukan ini, Anjani?" ucapnya pelan. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan kehilangan yang begitu menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Anjani akhirnya tiba di kampung halamannya. Ibunya langsung memeluknya erat. "Anjani, kenapa kamu pulang sendiri?" Mendengar pertanyaan itu, tangis Anjani pecah. Ia menceritakan semua kebohongan yang disampaikan Ibu Ratna. Namun, ia memilih tidak menyalahkan Andri. "Mungkin memang Mas Andri sudah tidak mencintaiku lagi." Ibunya mengusap kepala putrinya dengan penuh kasih. "Jangan mengambil kesimpulan sebelum mendengar langsung darinya." Anjani hanya menggeleng pelan. "Aku sudah tidak punya jalan untuk menghubunginya."
Hari-hari berlalu dengan begitu berat. Anjani mulai membantu ibunya kembali membuat kue untuk dijual di pasar. Ia berusaha melupakan semua kenangan di kota. Meski demikian, setiap malam ia masih menangis saat mengingat suaminya. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan adonan, Anjani tiba-tiba merasa pusing hebat. Wajahnya mendadak pucat. Ia hampir terjatuh sebelum ibunya berhasil menopangnya. "Anjani, kamu kenapa?" "Aku tidak tahu, Bu. Beberapa hari ini badanku sering lemas." Ibunya segera mengajak Anjani memeriksakan diri ke bidan desa. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, bidan itu tersenyum lembut. "Selamat, Bu Anjani." Anjani terlihat bingung. "Selamat untuk apa? Ibu sedang mengandung." Kalimat itu membuat dunia Anjani seakan berhenti berputar. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. Hamil?" "Iya. Usianya masih sangat muda, sekitar beberapa minggu." Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan. Di balik rasa hancur yang selama ini ia rasakan, ternyata ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Sepanjang perjalanan pulang, Anjani terus memegang perutnya. Ia teringat Andri. Ia teringat malam-malam bahagia mereka. Lalu ia kembali teringat ucapan Ibu Ratna bahwa Andri telah menikah dengan wanita lain. Hatinya kembali terasa sesak. Malam harinya, Anjani duduk sendirian di teras rumah ditemani cahaya bulan yang redup. Dengan kedua tangan memeluk perutnya, ia berbicara lirih seolah sedang berbicara kepada bayi yang belum lahir. "Nak, mungkin nanti kamu tidak akan tumbuh bersama ayahmu. Tapi ibu berjanji, ibu akan melakukan apapun agar kamu tumbuh menjadi anak yang baik. Ibu akan bekerja lebih keras. Ibu akan menjagamu. Ibu tidak akan membiarkan kamu merasa sendirian." Air mata kembali jatuh membasahi pipinya. Di waktu yang hampir bersamaan, Andri juga sedang memandangi cincin pernikahannya di kamar apartemen luar negeri. Meski ia mulai mempercayai cerita ibunya, jauh di lubuk hatinya masih ada suara kecil yang terus berkata bahwa Anjani bukan wanita seperti yang dituduhkan. Namun, jarak yang memisahkan mereka dan kebohongan yang telah disusun begitu rapi membuat keduanya sama-sama hidup dalam kesalahpahaman. Malam itu, dua hati yang masih saling mencintai menangis di tempat yang berbeda. Yang satu meyakini dirinya telah ditinggalkan. Yang satu lagi meyakini dirinya telah dikhianati. Tak seorang pun menyadari bahwa seorang anak yang masih berada di dalam kandungan Anjani kelak akan menjadi saksi hidup yang membuka seluruh kebohongan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. 8 tahun berlalu. Waktu terus berjalan. Tetapi luka yang pernah mengoyak hati Anjani dan Andri tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka menjalani kehidupan yang berbeda, dipisahkan oleh jarak, kebohongan, dan takdir yang terasa begitu kejam. Di sebuah desa yang tenang, matahari pagi kembali menyinari rumah sederhana tempat Anjani membesarkan putranya seorang diri. "Putra, bangun. Nak, nanti terlambat sekolah." Panggil Anjani lembut dari dapur. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun segera keluar dari kamar sambil mengucek matanya. "Iya, Bu." Putra tumbuh menjadi anak yang sopan, cerdas, dan rajin. Wajahnya sangat mirip Andri, terutama sorot matanya yang teduh. Banyak warga desa mengatakan bahwa Putra memiliki pembawaan yang tenang seperti seorang pemimpin. Namun, Putra tidak pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Sejak kecil, ia hanya mengenal ibunya sebagai satu-satunya orang tua yang selalu berada di sisinya. Setelah sarapan sederhana, Putra mencium tangan Anjani. "Aku berangkat sekolah dulu, Bu. Hati-hati di jalan." "Iya." Anjani memandangi putranya berjalan menyusuri jalan desa sambil membawa tas sekolah yang mulai kusam. Setelah Putra pergi, Anjani kembali melanjutkan pekerjaannya membuat kue tradisional. Setiap pagi ia menitipkan dagangannya ke warung-warung sekitar desa. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa tetangga sering menyarankan agar Anjani menikah lagi. "Masih muda, masa mau hidup sendiri terus?" tanya seorang tetangga. Anjani hanya tersenyum kecil.
Hidup saya sudah cukup bahagia bersama Putra. Padahal, jauh di dalam hatinya, nama Andri belum pernah benar-benar hilang. Ia masih menyimpan cincin pernikahan mereka di dalam sebuah kotak kayu kecil. Sesekali, ketika rasa rindu datang, ia membuka kotak itu lalu menatap cincin tersebut dalam diam. "Apa kabarmu sekarang, Mas?" bisiknya pelan. Di kota, kehidupan Andri juga berubah. Sepulang dari luar negeri bertahun-tahun lalu, ia benar-benar mencari keberadaan Anjani. Ia mendatangi desa tempat istrinya berasal. Namun, saat itu Anjani telah berpindah ke rumah ibunya di bagian lain desa sehingga pencariannya tidak pernah membuahkan hasil. Semakin lama, Andri mulai menyerah. Ia akhirnya memilih mengubur semua kenangan tentang wanita yang menurutnya telah meninggalkannya. Meski demikian, Andri tidak pernah menikah lagi. Setiap kali Ibu Ratna mencoba mengenalkannya dengan perempuan dari keluarga terpandang, Andri selalu menolak. "Aku belum ingin menikah." "Sampai kapan?" tanya Ibu Ratna. "Aku tidak tahu." Jawaban itu membuat Ibu Ratna sedikit lega sekaligus khawatir. Ia berhasil memisahkan mereka, tetapi putranya juga tidak pernah benar-benar bahagia. Andri kini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Perusahaannya berkembang pesat. Namun, rumah megah yang ia miliki terasa kosong setiap kali ia pulang. Di salah satu sudut lemari kamarnya, masih tersimpan album foto pernikahannya dengan Anjani. Suatu malam, Andri membuka album itu. Tatapannya berhenti pada foto saat Anjani tersenyum mengenakan kebaya putih sederhana. Tanpa sadar, ia mengusap foto itu dengan jemarinya. "Kalau memang kamu bahagia bersama pilihanmu, semoga hidupmu baik-baik saja." Kalimat itu terdengar seperti bentuk keikhlasan. Namun, dari sudut matanya, setetes air mata tetap jatuh. Sementara itu, kondisi Pak Surya mulai menurun karena faktor usia. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Di tengah kondisi kesehatannya yang melemah, ia sering memanggil nama Anjani. "Ratna, kalau bertemu Anjani, sampaikan ayah minta maaf karena tidak bisa melindunginya." Mendengar ucapan itu, Ibu Ratna hanya terdiam. Rasa bersalah sesekali muncul di dalam hatinya. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Baginya, semuanya sudah terlambat. Di desa, Putra mulai sering bertanya tentang ayahnya. Suatu sore sepulang sekolah, ia duduk di samping Anjani yang sedang menjahit pakaian. "Bu." "Iya, Nak." Teman-teman di sekolah dijemput ayahnya. Anjani menghentikan jahitannya. Putra kembali bertanya dengan polos. "Ayah Putra di mana?" Pertanyaan itu membuat dada Anjani terasa sesak. Ia mengusap rambut putranya dengan lembut. "Ayahmu sedang berada sangat jauh." "Apakah ayah tahu Putra?" Anjani tersenyum sambil menahan air mata. "Suatu hari nanti, kalau Tuhan mengizinkan, ayah pasti akan mengenal Putra." Putra mengangguk pelan. "Kalau begitu, Putra akan belajar yang rajin. Biar nanti ayah bangga." Anjani segera memeluk putranya erat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya kembali mengalir. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang ke desa. Pak Warto, tukang kebun yang telah puluhan tahun bekerja di rumah keluarga Andri, datang mengendarai sepeda motor tua. Ia berhenti di depan rumah Anjani. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Pak Warto," ucap Anjani dengan wajah terkejut. Sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Pak Warto tampak lebih tua. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya terlihat murung. "Ada kabar penting yang harus saya sampaikan." Anjani mulai merasa tidak tenang. "Kabar apa, Pak?" Pak Warto menundukkan kepala beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Pak Surya sudah beberapa hari sakit keras." Anjani langsung terdiam. Beliau sering menyebut nama Mbak Anjani. Jantung Anjani berdegup semakin cepat. Pak Warto melanjutkan dengan suara pelan. "Dan tadi pagi, saya mendapat kabar bahwa kondisi beliau semakin kritis. Dokter bilang mungkin waktunya sudah tidak lama lagi." Anjani mematung. Kenangan tentang ayah mertuanya yang selalu bersikap baik kembali memenuhi pikirannya.
Ia tahu, di balik semua penderitaan yang pernah ia alami, Pak Surya tidak pernah menjadi bagian dari kejahatan itu. Tanpa disadarinya, kabar yang dibawa Pak Warto akan menjadi awal dari pertemuan yang telah terpisah selama hampir 1 dekade. Pertemuan yang akan mengubah hidup mereka semua untuk selamanya. Keesokan paginya, Anjani masih memikirkan kabar yang dibawa Pak Warto. Sejak semalam ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Wajah Pak Surya yang selalu memperlakukannya dengan baik terus terbayang di benaknya. Meski telah bertahun-tahun tidak menginjakan kaki di rumah keluarga Andri, ia tidak pernah melupakan kebaikan ayah mertuanya. Saat matahari mulai meninggi, Pak Warto kembali datang ke rumah Anjani. Wajahnya terlihat jauh lebih muram dibandingkan hari sebelumnya. Anjani langsung memahami bahwa kabar yang dibawanya bukanlah kabar baik. "Pak Warto, bagaimana keadaan Pak Surya?" Lelaki tua itu menundukkan kepala. "Subuh tadi, Pak Surya meninggal dunia." Suasana mendadak hening. Anjani memejamkan mata. Air matanya mengalir perlahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia teringat ucapan Pak Surya pada hari pernikahannya. "Jagalah rumah tangga kalian. Ayah ingin melihat kalian bahagia." Ucapan itu kini hanya tinggal kenangan. Pak Warto kembali berbicara. Jenazah akan dimakamkan setelah salat zuhur. Banyak keluarga sudah berkumpul. Anjani mengangguk pelan. "Terima kasih sudah memberitahu saya, Pak." Pak Warto memandang Anjani beberapa saat. "Mbak, kalau boleh saya berkata jujur." "Silakan, Pak." "Pak Surya selalu menyayangi Mbak. Beliau beberapa kali meminta saya mencari kabar tentang Mbak. Tapi saya tidak pernah berhasil menemukan alamat ini." Air mata Anjani kembali jatuh. Ternyata selama ini masih ada seseorang dari keluarga itu yang mengingatnya. Setelah Pak Warto pulang, Anjani duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang foto pernikahannya yang masih tersimpan rapi di dalam kotak kayu. Haruskah ia datang? Di satu sisi, ia ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Pak Surya. Namun di sisi lain, ia takut kembali bertemu Ibu Ratna. Lebih dari itu, ia tidak tahu bagaimana harus bersikap jika bertemu Andri setelah 8 tahun berpisah. Saat pikirannya dipenuhi keraguan, Putra keluar dari kamar. "Bu, kenapa Ibu menangis?" Anjani segera menghapus air matanya. "Tidak apa-apa, Nak." Putra duduk di samping ibunya. "Siapa yang meninggal?" Anjani terdiam sejenak sebelum menjawab. "Seorang yang dulu pernah sangat baik kepada Ibu." Putra menggenggam tangan ibunya. "Kita datang." "Ya, Bu. Kalau orang itu baik sama Ibu, Putra juga ingin mendoakannya." Ucapan polos itu membuat hati Anjani tersentuh. Ia tersenyum tipis. "Iya, kita datang." Menjelang siang, Anjani mengenakan gamis hitam sederhana dan hijab berwarna abu-abu gelap. Ia tidak memakai perhiasan apapun. Wajahnya tampak tenang, meski matanya menyimpan kegelisahan. Putra juga mengenakan baju koko putih dan celana hitam. "Ibu, apakah kita pergi jauh?" "Iya, Nak. Kita ke kota." Perjalanan menuju kota terasa begitu panjang. Di sepanjang jalan, Anjani lebih banyak terdiam sambil memandang keluar jendela kendaraan milik Pak Warto yang mengantar mereka. Setiap sudut kota membangkitkan kenangan lama. Gedung tempat Andri pernah mengajaknya makan siang. Taman tempat mereka berjalan bersama. Jalan yang dulu sering mereka lewati sepulang bekerja. Semuanya masih sama. Hanya kehidupan mereka yang telah berubah. Sementara itu, rumah keluarga Andri dipenuhi pelayat. Tenda putih berdiri di halaman. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar mengiringi suasana duka. Andri duduk di dekat jenazah ayahnya dengan wajah penuh kesedihan. Sejak pagi ia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sesekali ia menggenggam tangan ayahnya yang telah terbujur kaku. "Maafkan Andri." "Yah." Andri belum sempat membahagiakan ayah. Di sudut lain ruangan, Ibu Ratna terus menerima tamu yang datang melayat. Wajahnya terlihat lelah. Kehilangan suami membuatnya benar-benar terpukul. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu juga masa lalunya akan kembali datang menghampiri.
Beberapa menit sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pak Warto turun lebih dahulu. Kemudian pintu belakang perlahan terbuka. Anjani turun sambil menggandeng tangan putra. Beberapa pelayat yang mengenalnya langsung saling berbisik. Itu, bukankah Anjani? Iya, menantunya Pak Surya. Dia kembali. Suasana mendadak berubah. Langkah Anjani terasa semakin berat ketika memasuki halaman rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya. Kenangan 8 tahun lalu kembali memenuhi pikirannya. Gerbang yang sama, halaman yang sama, rumah yang sama. Tetapi kini semuanya terasa begitu asing. Putra menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bu, kenapa banyak orang melihat kita?" Anjani tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak." Di dalam rumah, salah seorang kerabat berbisik kepada Andri. "Andri, ada seseorang yang datang." Dengan wajah lelah, Andri mengangkat kepalanya. "Siapa?" Kerabat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk. Perlahan, Andri ikut menoleh. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berhijab hitam berjalan memasuki rumah. Langkah wanita itu begitu pelan. Saat wajahnya mulai terlihat jelas, tubuh Andri mendadak membeku. Matanya membelalak. Napasnya terasa berhenti. Anjani. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. 8 tahun penantian. 8 tahun kemarahan. 8 tahun kerinduan. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu dalam hitungan detik. Anjani juga berhenti melangkah. Tatapan mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama dipisahkan oleh kebohongan. Tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya tatapan penuh luka dari dua hati yang sebenarnya tidak pernah berhenti saling mencintai. Namun, perhatian Andri tidak berhenti pada Anjani. Di samping wanita itu berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Anak itu memiliki sorot mata yang terasa begitu familiar. Entah mengapa, jantung Andri tiba-tiba berdegup jauh lebih kencang. Perasaan yang tidak pernah ia mengerti mulai muncul di dalam dadanya. Tanpa mampu mengalihkan pandangan dari anak itu, Andri perlahan melangkah mendekati Anjani. Sementara seluruh pelayat memandang dalam diam, sebuah pertanyaan besar mulai memenuhi pikiran Andri. Siapakah anak laki-laki yang berdiri di samping mantan istrinya itu? Pertanyaan itulah yang beberapa saat lagi akan menghancurkan seluruh kebohongan yang selama 10 tahun dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Suasana pemakaman dipenuhi keheningan. Langkah Anjani terhenti beberapa meter dari jenazah Pak Surya. Seluruh pelayat menoleh ke arahnya. Tidak sedikit yang saling berbisik karena mereka mengenali wanita yang pernah menjadi menantu keluarga itu. Andri masih berdiri mematung. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Anjani. 8 tahun telah mengubah banyak hal. Wajah Anjani tampak lebih dewasa. Tatapannya lebih tenang. Namun, sorot mata yang dahulu membuat Andri jatuh cinta masih tetap sama. Di samping Anjani, putra berdiri dengan sopan sambil menggenggam tangan ibunya. Anak itu menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Pak Warto berjalan mendekati Andri. "Pak, Mbak Anjani datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum." Andri hanya mengangguk pelan. Bibirnya terasa keluh. Ribuan pertanyaan memenuhi pikirannya. Beberapa detik kemudian, Anjani melangkah mendekati jenazah Pak Surya. Ia berdiri di samping keranda. Air matanya mengalir perlahan. "Maafkan saya, Ayah. Saya baru bisa datang sekarang." Kalimat sederhana itu membuat beberapa pelayat ikut menundukkan kepala. Anjani kemudian memanjatkan doa dengan khusyuk. Selesai berdoa, ia mengajak putra mendekat. "Nak, mari doakan almarhum." Putra mengangkat kedua tangannya. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Ucapan polos anak itu membuat suasana semakin haru. Tak jauh dari sana, Andri terus memperhatikan putra. Semakin lama ia melihat wajah anak itu, semakin kuat perasaan aneh di dalam hatinya. Bentuk alisnya, sorot matanya, cara anak itu berdiri, semuanya terasa sangat familiar.
Setelah prosesi doa selesai, para pelayat mulai bergerak menuju area pemakaman. Di tengah keramaian itu, Andri akhirnya memberanikan diri menghampiri Anjani. Mereka berdiri saling berhadapan. Untuk beberapa saat, tidak ada seorang pun yang berbicara. Waktu seolah berhenti. "Bagaimana kabarmu?" tanya Andri dengan suara pelan. "Alhamdulillah baik." Jawaban itu terdengar singkat. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, namun juga tidak ada kehangatan seperti dahulu. Andri menundukkan kepala sesaat. "Aku tidak menyangka kita bertemu lagi." Anjani hanya mengangguk. "Terima kasih sudah datang untuk ayah. Beliau selalu baik kepada saya." Kembali suasana menjadi hening. Andri sebenarnya ingin menanyakan banyak hal. Mengapa Anjani pergi? Mengapa ia tidak pernah memberi kabar? Mengapa ia menghilang begitu saja? Namun, semua pertanyaan itu tertahan ketika matanya kembali melihat putra. Anak itu sedang berdiri tidak jauh dari mereka sambil memperhatikan prosesi pemakaman. Dengan perlahan, Andri mendekati putra. "Halo, nak." Putra segera menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. "Assalamualaikum, Om." "Waalaikumsalam." Andri tersenyum tipis. "Siapa namamu?" "Nama saya Putra." "Umurmu berapa?" 8 tahun. Jantung Andri tiba-tiba berdegup lebih cepat. 8 tahun. Angka itu membuat pikirannya mulai menghitung sesuatu. Ia mencoba mengusir dugaan yang muncul di kepalanya. Namun, semakin lama ia memandang wajah Putra, semakin sulit ia mengabaikan kemiripan yang begitu jelas. Akhirnya, Andri menoleh kepada Anjani. Dengan suara pelan, namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar mereka, ia bertanya, "Anjani." Wanita itu mengangkat wajahnya. "Anak siapa itu?" Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara pelayat yang sedang berjalan menuju pemakaman perlahan menghilang. Semua mata tertuju kepada Anjani. Anjani memandang Putra beberapa saat. Kemudian ia menatap Andri dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Suaranya bergetar saat akhirnya menjawab, "Dia." Anjani menarik napas panjang. "Dia anakmu, Andri." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Andri membeku. "Apa? Putra adalah anak kandungmu?" Tubuh Andri mulai gemetar. "Itu tidak mungkin." Air mata Anjani jatuh semakin deras. "Saat ibumu mengusirku dari rumah, aku sedang mengandung." Andri mundur 1 langkah. Wajahnya berubah pucat. Ia merasa seluruh dunia berputar. "Aku tidak pernah tahu." "Kamu memang tidak pernah tahu. Aku diberitahu ibu kalau kamu pergi bersama laki-laki lain." Anjani menggeleng pelan. "Aku juga dibohongi." "Apa maksudmu?" "Ibumu mengatakan kalau kamu sudah menikah lagi di luar negeri." Mata Andri membelalak. "Aku tidak pernah menikah lagi. Aku juga tidak pernah meninggalkanmu karena laki-laki lain." Tangis Anjani pecah. "Aku diusir dari rumah saat kamu bekerja di luar negeri." Seluruh pelayat mulai saling berpandangan. Beberapa kerabat keluarga tampak terkejut mendengar percakapan itu. Pak Warto yang berdiri tidak jauh dari mereka perlahan menundukkan kepala. Ia akhirnya mengerti mengapa selama bertahun-tahun Anjani tidak pernah kembali. Andri menoleh perlahan ke arah ibunya. Ibu Ratna yang sejak tadi berdiri di dekat pintu masuk pemakaman tampak mulai gelisah. Tatapan mata Andri berubah. Tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan kebingungan yang bercampur kemarahan. "Ibu." Suara Andri terdengar berat. "Ibu pernah mengatakan Anjani selingkuh." Ibu Ratna tidak menjawab. "Andri, ibu juga bilang dia kabur meninggalkanku." Masih tidak ada jawaban. Andri kembali menoleh kepada Anjani. "Semua yang kamu katakan benar." Anjani mengangguk pelan. "Aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku bertahan hidup sendiri. Aku melahirkan putra sendiri. Aku membesarkannya sendiri. Aku menunggu penjelasanmu yang tidak pernah datang."
Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anjani terasa menghantam hati Andri. Ia menoleh kembali kepada Putra. Anak kecil itu sedang memandang mereka dengan wajah bingung. Bu! Putra menarik pelan ujung lengan Anjani. Kenapa om itu menangis? Pertanyaan polos itu membuat air mata Andri tidak lagi mampu dibendung. Ia berlutut di hadapan Putra. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap wajah anak yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Dalam hati, ia mulai menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan. Selama 8 tahun, ia telah kehilangan masa-masa paling berharga bersama anak kandungnya. Sementara itu, beberapa meter di belakang mereka, wajah Ibu Ratna mulai memucat. Ia sadar, kebohongan yang selama ini berhasil ia sembunyikan akhirnya mulai retak. Dan hanya tinggal menunggu waktu sampai seluruh kebenaran benar-benar terbongkar di hadapan semua orang. Suasana pemakaman berubah mencekam. Semua pelayat terdiam. Tidak ada lagi suara percakapan. Tatapan mereka bergantian mengarah kepada Andri, Anjani, Putra, dan Ibu Ratna. Andri masih berlutut di hadapan Putra. Air matanya terus mengalir tanpa mampu ia tahan. 8 tahun. 8 tahun ia kehilangan kesempatan melihat putranya tumbuh. 8 tahun ia hidup dengan kebencian kepada wanita yang ternyata tidak pernah bersalah. Perlahan, Andri berdiri. Tatapannya beralih kepada ibunya. Ibu! Suaranya bergetar. Sekarang Andri ingin mendengar semuanya dari ibu. Ibu Ratna mencoba menguasai dirinya. Andri, ini bukan tempat yang tepat. Bukan tempat yang tepat. Nada suara Andri mulai meninggi. Lalu kapan tempat yang tepat? Setelah 8 tahun hidup kami hancur. Beberapa kerabat mulai mendekat. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Ratna mencoba menggenggam tangan putranya. Andri, dengarkan ibu dulu. Namun Andri menarik tangannya. Jawab pertanyaanku. Apakah benar ibu mengusir Anjani? Wajah Ibu Ratna semakin pucat. Ia tidak segera menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Andri kembali bertanya. Apakah benar ibu mengatakan kepadanya kalau aku sudah menikah lagi? Air mata mulai mengalir di pipi Ibu Ratna. Andri! Jawab! Suara Andri menggema di halaman rumah duka. Para pelayat saling berpandangan. Mereka belum pernah melihat Andri semarah itu. Saat itulah Pak Warto melangkah maju. Maaf, Pak Andri. Semua mata beralih kepadanya. Saya sudah terlalu lama menyimpan semua ini. Andri menatap lelaki tua itu. Pak Warto, Bapak tahu sesuatu. Pak Warto mengangguk pelan. Saya memang tidak melihat saat Bu Ratna mengusir Mbak Anjani. Tapi saya melihat Mbak Anjani keluar dari rumah sambil menangis membawa koper. Saya juga melihat Bu Ratna mengambil telepon rumah setelah Mbak Anjani pergi. Sejak hari itu, setiap kali Bapak menelepon dari luar negeri, Bu Ratna selalu melarang kami menjawab. Andri membeku. Pak Warto melanjutkan. Beberapa kali saya ingin mengatakan semuanya kepada Bapak. Tapi Bu Ratna mengancam akan memecat saya kalau saya membuka rahasia itu. Ucapan Pak Warto membuat para pegawai rumah yang ikut melayat mulai saling memandang. Salah seorang asisten rumah tangga akhirnya ikut berbicara. Maaf, Pak. Kami juga tahu Mbak Anjani tidak pernah selingkuh. Kami melihat sendiri beliau diusir dari rumah. Tapi kami tidak berani melawan Bu Ratna. Satu persatu kesaksian mulai bermunculan. Semuanya mengarah pada satu kenyataan. Anjani tidak pernah meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Ia diusir. Dan semuanya dilakukan ketika Andri berada di luar negeri. Andri memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Ia kembali memandang ibunya. Masih mau menyangkal. Tubuh Ibu Ratna mulai gemetar. Air matanya semakin deras. Aku hanya ingin melindungimu. Andri menggeleng pelan. Melindungiku. Ibu menghancurkan hidupku. Ibu memisahkan aku dari istriku. Ibu merampas 8 tahun hidup anakku. Kalimat terakhir membuat Ibu Ratna menangis terseduh-seduh.
Aku tidak pernah menyangka semuanya akan sejauh ini. Tidak menyangka. Suara Andri kembali meninggi. Aku kehilangan istri. Aku kehilangan anak. Ayah meninggal tanpa sempat melihat keluargaku utuh. Dan semua itu karena kebohongan ibu. Tak seorang pun berani menyela. Bahkan para kerabat yang dahulu mendukung Ibu Ratna kini hanya bisa menundukkan kepala. Andri kemudian berbalik menghadap Anjani. Dengan langkah pelan, ia mendekati wanita yang selama ini selalu ada di dalam hatinya. Tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya, Andri berlutut di hadapan Anjani. "Maafkan aku." Air mata kembali mengalir di wajahnya. "Aku gagal menjadi suami yang mempercayaimu. Aku gagal melindungimu. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu sedang mengandung anakku." Anjani ikut menangis. "Aku juga minta maaf. Aku seharusnya berusaha mencari kebenaran. Kita sama-sama menjadi korban kebohongan." Andri menggeleng. "Tidak. Kesalahanku lebih besar. Aku terlalu mudah percaya. Aku seharusnya mencarimu sampai ke ujung dunia." Tangis para pelayat mulai pecah. Banyak yang ikut mengusap air mata melihat penyesalan Andri. Di samping mereka, Putra memandang kedua orang dewasa itu dengan bingung. Ia menarik pelan lengan Anjani. "Bu." "Iya, nak. Om itu. Kenapa minta maaf sama ibu?" Anjani menatap Putra dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan kecil putranya. "Nak, orang yang ada di depanmu adalah ayahmu." Putra terdiam. Ia memandang Andri cukup lama. Lalu, ayah baru tahu kalau Putra ada. Andri tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk sambil menangis. Putra melangkah mendekat. Dengan kepolosannya, ia menghapus air mata di pipi Andri menggunakan telapak tangannya. Kalau ayah tidak tahu, berarti ayah tidak sengaja meninggalkan Putra, ya. Kalimat sederhana itu menghancurkan benteng hati Andri. Ia memeluk Putra erat. "Maafkan ayah. Maaf karena ayah terlambat datang." Putra membalas pelukan itu dengan canggung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan pelukan seorang ayah. Melihat pemandangan itu, Ibu Ratna menangis semakin keras. Penyesalan yang selama ini ia kubur akhirnya menghantam dirinya sendiri. Ia melangkah mundur beberapa langkah. Dadanya terasa sesak. Kepalanya berputar. Tiba-tiba tubuhnya limbung. "Bruk!" Ibu Ratna jatuh tersungkur ke tanah. "Ibu!" Andri dan beberapa kerabat segera berlari menghampirinya. Wajah Ibu Ratna tampak miring. Tangan kanannya tidak lagi mampu digerakkan. Bibirnya bergetar, tetapi tidak mampu mengucapkan kata dengan jelas. Salah seorang dokter yang kebetulan hadir sebagai pelayat segera memeriksanya. "Cepat panggil ambulans. Ada tanda-tanda serangan stroke." Suasana kembali berubah panik. Di tengah kepanikan itu, Anjani justru menjadi orang pertama yang berlutut di samping ibu mertuanya. Dengan sigap ia menyangga kepala wanita yang dulu mengusirnya dari rumah. "Bu, bertahanlah." Ibu Ratna memandang Anjani dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Air mata mengalir tanpa henti. Bibirnya berusaha mengucapkan sesuatu. Namun yang keluar hanyalah satu kata yang sangat lirih. "Maaf." Hari itu, di hadapan pusara Pak Surya, seluruh kebohongan akhirnya runtuh. Dan di tempat yang sama, awal baru bagi keluarga yang telah lama tercerai-berai perlahan mulai terbuka. Suara sirene ambulans memecah kesunyian pemakaman. Ibu Ratna segera dilarikan ke rumah sakit. Andri ikut mendampingi di dalam ambulans. Sementara itu, Anjani memilih mengajak Putra pulang ke rumah ibunya di desa setelah seluruh prosesi pemakaman selesai. Sepanjang perjalanan, Putra terus memandangi wajah Anjani. "Bu." "Iya, nak. Jadi benar, Om Andri itu ayah Putra." Anjani tersenyum sambil mengusap kepala putranya. "Iya, nak. Kenapa ayah baru datang sekarang?" Pertanyaan itu membuat Anjani menarik napas panjang. "Ayahmu tidak pernah meninggalkan kita dengan sengaja. Kalau begitu, siapa yang salah?"
Anjani terdiam beberapa saat. Ia tidak ingin menanamkan kebencian di hati anaknya. Kadang-kadang, hidup diuji oleh kebohongan orang lain. Tapi kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Putra mengangguk pelan. Berarti Putra tidak boleh marah sama nenek. Anjani tersenyum haru. Tidak boleh, nak. Kita doakan saja semoga nenek diberi kesembuhan. Jawaban itu menunjukkan bahwa hati Anjani tidak pernah dipenuhi dendam. Meskipun wanita yang telah menghancurkan hidupnya adalah ibu mertuanya sendiri. Di rumah sakit, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Pak Andri. Iya, dok. Ibu mengalami stroke akibat tekanan emosi yang sangat berat. Andri menundukkan kepala. Apakah beliau bisa sembuh? Nyawanya berhasil diselamatkan. Tetapi sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan. Proses pemulihannya akan panjang. Andri memejamkan mata. Semua yang terjadi hari itu terasa begitu berat. Ia kehilangan ayahnya. Ia mengetahui kebohongan ibunya. Dan ia baru mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putra yang telah tumbuh selama 8 tahun tanpa kehadirannya. Beberapa hari kemudian, kondisi Ibu Ratna mulai stabil. Namun, tangan dan kaki kanannya sulit digerakkan. Ucapannya juga tidak lagi jelas. Saat Andri masuk ke ruang perawatan, ibunya menangis. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, "Maaf." Andri menggenggam tangan ibunya. "Kenapa, Bu?" Ibu Ratna kembali menangis. Jenny." Andri mengerti maksud ibunya. Ia hanya mampu menghela napas panjang. Semua sudah terlambat. Seminggu setelah pemakaman, Andri memberanikan diri pergi ke desa menemui Anjani. Mobilnya berhenti di depan rumah sederhana yang dulu pernah menjadi tempat awal kisah cinta mereka. Saat turun dari mobil, ia melihat putra sedang bermain layang-layang di halaman. Anak itu langsung tersenyum. "Ayah." Panggilan sederhana itu membuat hati Andri bergetar. Ia segera memeluk putra dengan erat. "Maafkan ayah karena baru datang." Putra menggeleng. Ibu bilang ayah tidak salah. Air mata Andri kembali jatuh. Tak lama kemudian, Anjani keluar dari rumah. Untuk beberapa saat, keduanya saling menatap. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama lelah. Andri melangkah mendekat. "Anjani, aku datang bukan untuk meminta agar kamu melupakan semuanya. Aku hanya ingin diberi kesempatan memperbaiki semuanya." Anjani menatap wajah pria yang dulu sangat ia cintai. "Aku tidak pernah membencimu, Mas. Aku hanya kehilangan kepercayaan pada keadaan." Andri mengangguk. "Aku tahu. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar percaya lagi." Anjani tersenyum tipis. Kepercayaan memang tidak bisa kembali dalam sehari. Tapi kalau kita sama-sama memperbaikinya, mungkin Tuhan akan membuka jalan. Kalimat itu menjadi secercah harapan bagi Andri. Beberapa bulan kemudian, Andri tidak pernah berhenti datang ke desa. Ia mengantar putra ke sekolah, mengajarinya mengaji, bermain sepak bola di sore hari, membantu Anjani membuat usaha kue menjadi lebih besar tanpa menghilangkan kesederhanaan yang selama ini mereka jalani. Perlahan, hubungan mereka kembali hangat. Bukan karena paksaan, melainkan karena kejujuran yang akhirnya menggantikan kebohongan. Beberapa waktu setelah itu, Andri mengajak Anjani dan putra kembali ke kota. Namun, kali ini bukan untuk tinggal di rumah lama. Ia memilih membangun rumah baru sebagai simbol kehidupan yang baru. Sebuah rumah yang tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan kasih sayang dan saling percaya. Di sisi lain, kondisi Ibu Ratna semakin melemah. Suatu hari, Anjani datang menjenguknya. Melihat kedatangan wanita yang pernah ia usir dengan kejam, air mata Ibu Ratna langsung mengalir. Tangannya yang masih bisa bergerak sedikit berusaha meraih tangan Anjani. Dengan suara yang terbata-bata, ia berkata, "Maaf." Anjani menggenggam tangan ibu mertuanya dengan lembut. "Saya sudah memaafkan ibu." Jawaban itu membuat Ibu Ratna menangis semakin keras. "Aku jahat.
Anjani menggeleng pelan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah menyesalinya sebelum terlambat. Andri yang berdiri di belakang mereka tidak mampu menahan air mata. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang paling disakiti justru menjadi orang yang paling tulus memaafkan. Sejak hari itu, Anjani rutin datang merawat Ibu Ratna. Ia membantu menyuapi makanan, mengganti pakaian, mengusap wajahnya, memberikan obat. Tidak sekalipun ia mengungkit luka masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Ibu Ratna kembali menurun. Dokter menyatakan kondisinya sudah tidak dapat dipulihkan. Pada suatu malam yang tenang, seluruh keluarga berkumpul di samping tempat tidurnya. Ibu Ratna memandang Andri, kemudian memandang Anjani, lalu menatap putra yang berdiri di dekat ibunya. Air mata terakhir mengalir dari sudut matanya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berbisik, "Ima kasih." Tak lama kemudian, napasnya perlahan terhenti. Ibu Ratna meninggal dunia dalam penyesalan, tetapi dengan hati yang telah mendapatkan maaf dari orang yang paling ia sakiti. 6 bulan kemudian, pagi yang cerah menyelimuti rumah baru Andri dan Anjani. Di halaman rumah, putra bermain sepak bola bersama ayahnya. Gelak tawa mereka terdengar memenuhi udara. Di teras, Anjani memperhatikan keduanya sambil membawa secangkir teh hangat. Andri menghampirinya. "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu memilih memaafkan." Anjani tersenyum. "Kalau aku terus menyimpan dendam, yang hancur bukan masa lalu, tapi masa depan kita." Andri menggenggam tangan istrinya. "Kali ini, aku berjanji. Tidak akan ada lagi kebohongan yang memisahkan keluarga kita." Anjani mengangguk sambil menatap putra yang sedang tertawa bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu diuji oleh kemiskinan atau jarak. Kadang, ujian terbesar datang dari kebohongan orang terdekat. Namun pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.